Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani sawit. eh, Nah, kali ini saya berada di areal tanaman yang sudah menghasilkan baru umur lebih dari 3 tahun. Sudah masuk ke Januari, nanti sudah masuk TM1 ini. Artinya tanaman menghasilkan umur 1 tahun. Nah, ini varietas 540 NG. Kita lihat ini performanya seperti ini. Masuk memasuki umur TM1. Bejarnya udah rata-rata sekitar 6 kiloan. Nah, di sini kita sudah mulai panen. Nah, di sini yang mau saya tunjukkan bagaimana sih cara ataupun panen yang harus dilakukan dengan baik agar supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal pada saat memanen. Nah, yang pertama itu dari dodosnya. Yang pertama alat yang digunakan ini dodos. Ini awalnya setelah tunas pasir, pertama kali kita gunakan dodos ukuran 8 cm. Nih, ukuran 8 cm. Tujuannya nggak boleh dodos yang besar ukuran lebih dari di atas 15 cm, karena nanti pelepahnya akan rusak. Karena dia dodos ini nggak bisa masuk ke dalam sela-sela tangkai yang mau dipotong ini. Kalau kebesaran maka pelepahnya akan terlukai, terpotong. Nah, dengan seusia seperti ini bisa dinaikkan dengan lebarnya bisa jadi 10 cm, karena agar supaya lebih mempermudah. Karena kita lihat ini sudah semakin besar batangnya, maka kita harus melaksanakan dengan menggunakan nanti dodos yang berukuran lebih besar dari ini, yaitu sekitar 10 cm. Oke, bagaimana trik yang kita laksanakan pada saat panen ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dibuang. Oke, silakan kita akan lihat. Nah, ini buahnya pemirsa. Ini buahnya. Nah, di sini ini yang kita lihatkan ini itu panen aja. Itu pelepah yang bawah nggak boleh dipotong. Jadi, nah, seperti ini caranya, dicuri, bukan dicuri buahnya. Ini cara tekniknya, istilahnya dicuri. Pelepah bawahnya nggak boleh dipotong karena nanti jumlah daun akan berkurang. Biasanya petani ada yang banyak yang kurang paham, itu dipotong. Nah, itu nggak boleh, karena akan berakibat fatalnya berkurangnya jumlah daun yang mestinya dia harus di atas 56 pelepah untuk mempertahankan jumlah pelepah yang ada agar proses fotosintesis berjalan sempurna. Sebelah lagi, satu pohon ada 2 tandan, pemirsa. Nah, itu matang itu. Nah, kita lihat batangnya besar, bobotnya untuk varietas PPKS. Kalau bobot batangnya besar, otomatis sudah pasti tandanya besar-besar. Nah, seperti ini pemirsa. Inilah tahapan panen. Nah, seperti ini nggak boleh, pelepah di bawah itu nggak boleh, itu harus dipertahankan songgo 3. Nah, seperti ini yang harus dilaksanakan cara panen pada areal tanaman muda. Kita harus mempertahankan songgo agar supaya proses fotosintesis berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau pelepahnya itu kurang dan juga kita ambil, kita potong, maka BJR-nya atau berat tandannya itu akan semakin berkurang juga, mengecil, bukan semakin besar. Nah, kita lihat buahnya pemirsa. Kita akan lihat buahnya. Kita akan lihat PPKS 540 NG ini pemurniannya seperti ini.
Nah, inilah buahnya. Ini buahnya yang kita lihat tadi. Nah, kita tengok trik memanennya seperti ini. Ini tangkainya ini tidak boleh diturunkan. Kemudian buahnya hanya dicuri dari sampingnya saja tekniknya. Seperti ini pemirsa, 540 PPKS, masa panen umur 1 tahun. Silahkan lihat ke dalam. Nih, kita lihat buahnya 1 2 3 4 5 5 6 6 kali 2, belakangnya lagi 12 lah, 1 semester. Oke pemirsa, seperti inilah yang harus dilaksanakan pada tahapan panen pada umur tanaman masuk beranjak panen umur TM1. Yang kita harus perhatikan adalah alatnya tidak boleh dodos besar, dia harus standar 8-10 cm lebarnya. Kemudian yang kedua, pelepah harus ditinggalkan adalah songgo 3, tidak boleh turun buah turun pelepah, maka akan nanti berdampak kepada berkurangnya proses memasak tanaman atau fotosintesis pada tanaman kelapa sawit ini, mengakibatkan menurunnya produksi apabila pelepah kurang. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.